Shalom saudaraku, setahun lebih kita tidak berjumpa, tapi hari ini kalau ketemu Anda dalam keadaan sehat, saya yakin semua itu adalah karena anugerah Tuhan atas kita semua. Ada ucapan syukur, ada puji Tuhan, ya, biarlah kita semua boleh merasakan bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Selamat merayakan Jumat Agung, saudaraku ya. Hari ini setelah setahun kita off, tidak beribadah, hari ini adalah ibadah perdana. Jadi kalau ada kekurangan di sana sini, ya masih perlu diperbaiki, mohon dimaafkan. Ya, diterima dengan ucapan syukur apa yang jadi kekurangan kita semua. Pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk membaca ayat yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 37 sampai 44. Injil Matius pasal 27 ayat 37 sampai 44. Saya minta tolong dibantu dibacakan. Yang lain ya kalau bawa kitab suci. Kalau bawa handphone suci, ya handphone sucinya dibaca ya supaya tidak terlewatkan. Mari. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Sama dengan dia disalibkan dua orang penyambung, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib ini." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, kalau Allah berkenan kepadanya. Karena dia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamuk-penyamuk pun yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencelanya demikian. Amin. Saudaraku, ayat ini kalau kita baca berlalu gitu saja, tidak menimbulkan dampak apa-apa. Tapi saya ingin mengangkat ayat yang kita baca ini. Saya tidak ingin hari ini saya tidak ingin membahas mengenai penderitaan fisiknya. Ya, semua kita sudah pernah melihat sampai The Passion, film The Passion itu penderitaan fisiknya bagaimana dia sangat-sangat menderita secara fisik. Tapi hari ini kita akan mengangkat bagaimana cara iblis, ya, bagaimana cara musuh, bagaimana cara iblis menggunakan siapa-siapa saja, orang yang ada di sekitarnya, penguasa yang ada di sekitarnya, untuk bukan saja mendera, menyakiti secara fisik, melainkan sampai pada jiwa dan rohnya. Coba saudaraku ya, secara garis besar saya ingin mengatakan selalu ada dualisme. Ayat 37, 38, kalau Anda perhatikan di situ dituliskan di atas salib itu dituliskan ini Yesus Raja orang Yahudi. Itu katanya. Pengumuman besar.
ini Yesus Raja orang Yahudi. Sebuah perkataan yang sepertinya menyanjung, sebuah pernyataan, sebuah pengumuman, papan pengumuman yang sepertinya menyanjung. Tapi, saudara, di tengah-tengah sanjungan yang ada, dia didampingkan dengan 2 orang penjahat yang dihukum mati. Anda bisa bayangkan ya, jadi di satu sisi dia dijunjung sebagai Yesus, Raja orang Yahudi. Tapi di sisi lain dikatakan, kalau kamu raja ya orang, kalau dengan perkataan, kalau kamu raja orang Yahudi, kok sejajar dengan siapa? Penjahat, 2 orang penjahat yang dihukum mati. Itu orang itu kayak dikocok gitu saudaraku ya. Dilempar, dinaikkan ke atas, tapi dibanting ke bawah. Yang kedua, coba Anda lihat. Orang-orang yang lewat, saudara, saya ingin memberitahukan pada Anda. Salib ini baru kira-kira berapa tahun lalu ditemukan oleh seorang Amerika. Yang riwa-riwi Amerika, Yerusalem. Saya share penemuan ini di WhatsApp grup di Warta. Kalau Anda buka, Anda memperhatikan, Anda tahu bagaimana orang yang menemukan itu sampai semaput ketika melihat ada bekas darah yang menetes di tutup peti perjanjian. Ya, tutup peti perjanjian. Jadi saudaraku, orang ini menemukan dengan kriteria apa? Salah satu kriteria yang dipakai oleh pemerintahan Romawi untuk menghukum orang, bukan cuma menghukum secara fisik, tapi dihukum juga secara kejiwaannya. Kenapa? Mereka yang dihukum, disalibkan, dihukum mati, didera, disiksa, dipermalukan, itu selalu penyaliban itu selalu terjadi dipasang di pinggir jalan raya. Jadi Anda yang pernah ke Israel, Anda menemukan katanya dibangun di gereja itu ini loh kuburnya Yesus. Saudaraku, hari ini sudah ditemukan peti perjanjian itu ada di mana, sudah ditemukan. Cuma belum boleh diumumkan secara internasional begitu ya. Nah, yang ingin saya bahas adalah ditaruh di pinggir jalan. Tujuannya apa? Supaya banyak orang yang lewat. Kalau banyak orang yang lewat, banyak orang yang tahu. Dan banyak orang yang tahu, banyak orang yang berkomentar. Banyak orang yang mempermalukan. Itu di ayat 39 sampai 40. Di situ orang yang lewat semuanya geleng-geleng kepala. Bayangin saudaraku, ngenyek, geleng-geleng kepala. Yesus, Raja orang Yahudi, saudaraku. Ya katanya Raja orang Yahudi, tapi kok disalib seperti itu, geleng-geleng kepala. Bukan cuma geleng kepala, mereka juga berkomentar. Kamu yang mau merobohkan bait suci? Nah, artinya mereka ini pernah dengar pernyataan-pernyataan Yesus. Dan mereka mempermalukan. Ngomong tok kamu ya, sekarang ini loh waktunya kamu disalib, buktikan dirimu. Saya tanya, Yesus mampu enggak kalau mau turun? Mampu, dia 100% anak Allah. Tapi dia juga 100% manusia. Jadi kalau disalib bukan enggak sakit, itu anak Allah enggak sakit. Dia sakit benar saudaraku. Tapi dia ini mampu, kalau mau turun mampu. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana salib itu bisa terlaksana karena Yesus ini mampu memberikan buah roh yang terakhir, penguasaan diri. Diawali dengan kasih 9 buah roh dan diakhiri dengan penguasaan diri. Awal daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota adalah kasih Allah kepada kita semua.
Dan akhir, final, finishnya, bukti pengorbanan, bukti kasih itu adalah ketika mati di atas kayu salib dengan tanpa memberikan pemberontakan apa-apa. Artinya, saudaraku, dia menguasai diri sepenuhnya. Yang ketiga, Anda lihat bukan cuma orang lewat, tapi imam, ahli Taurat, para tua-tua, semua mereka mengolok-olok. Itu ayat 41 sampai 43. Semua mereka mengolok-olok, turun dari salib. Katamu kamu anak Allah, ayo modono. Kalau di ayat yang lain di Markus itu dituliskan, nek kamu modun, nek kamu bisa modun dari salib, kami semua yang ada di sini percaya bahwa kamu anak Allah. Loh, omongan apa ini saudaraku? Kalau Yesus terpancing emosinya, modun enggak kira-kira? Oh, biar kamu percaya. Bapak, ampun. Biar mereka percaya, aku tak modun dari salib. Gagallah rencana penyelamatan seluruh isi dunia ini. Ya. Di ayat 41 sampai 44 itu juga berbicara mengenai 3 bagian penderaan. Yang jelas dagingnya sudah didera. Sakit secara fisik itu sudah sakit. Orang yang fisiknya sakit, saudaraku, gampang emosi enggak? Anda sakit gigi, terus digarai, kira-kira emosi enggak? Gigi tok loh sing loro, saudaraku, nggarai titik kita bisa geger. Ini dalam keadaan penderitaan yang amat sangat, digarai enggak karu-karuan. Apanya lagi ya? Setelah fisiknya didera, dianiaya, disiksa, mengalami penderitaan. Sekarang ini yang kita baca, saya ingin tunjukkan kepada Anda. Secara kejiwaan, isin lo disalib, gak dosa. Mangkel lo, dilok-lokno sama orang-orang itu. Bahkan ayat 44 dituliskan, bukan cuma orang-orang liwat, imam, ahli Taurat, tua-tua, tapi juga di kanan kiri. Ini dualisme juga, saudaraku. Yang satu sisi yang ngomong, kamu anak Allah. Ayo selamatkan kamu dan aku juga. Tapi yang satu sisi yang lain, dia bicara soal, aku tahu kita ini berdosa. Selayaknya kita terima hukuman. Tapi kalau orang ini tidak dosa, tidak salah. Terus Yesus, kalau engkau nanti kembali, bawa kami ke surga. Jadi antara penyanjungan dan menjatuhkan. Hati-hati saudaraku ya. Iblis itu kalau nyoba kita, pertama fisik. Mungkin Anda mengalami sakit, mungkin Anda kelaparan, kekurangan, fisik Anda. Tapi yang kedua, bukan cuma fisik, emosi. Jiwa kita itu istilahnya dikopiok. Anda pernah dikopiok jiwanya? Pernah enggak? Disanjung tapi diblekno. Jiwa ini mengalami goncang. Ini jiwanya digoncang. Kemudian yang berikut, saudaraku, spiritnya juga digoncang. Itu ayat 43. Ia menaruh, itu ahli-ahli Taurat, orang Farisi, itu yang ngomong seperti itu. Ia menaruh harapnya kepada Allah. Ia menyebut dirinya sebagai anak Allah. Dan dikatakan, kalau kamu anak Allah, kalau Allah berkenan kepadamu, tentu Allah menyelamatkanmu. Kira-kira Anda
emosi enggak kalau digituin? Ya, jadi saudara ingat ini, di kitab Injil Matius yang lain yang mengatakan, menceritakan tentang Tuhan Yesus ketika 40 hari berpuasa. Ya, ketika Yesus 40 hari berpuasa, apa yang terjadi? Nah, yang pertama diuji, batu suruh jadi roti. Kebutuhan biologis. Weteng iki lho diwarekno dhisik baru atine seneng. Perut ini kalau kenyang, hatinya tenang. Anda kalau lapar masuk supermarket, duitnya ngepres. Nek duitnya banyak, saya yakin Anda pasti masuk, beli sembarang mbok beli. Karena luwe, saudaraku ya. Tapi kalau duitnya ngepres, Anda masuk supermarket mau beli duit gak cukup, mau beli duit gak cukup, emosi. Jadi hati-hati. Iblis menggocoh kita lewat kebutuhan-kebutuhan biologis kita. Lewat kedagingan kita, lewat kebutuhan fisik kita. Yang kedua, ketika pencobaan di padang gurun itu, dia dibawa kemana? Dibawa ke satu puncak gunung, di mana di atas itu dia melihat ke dunia dan kekayaannya. Terus iblis ngomong, itu semua sudah diserahkan ke aku. Jadi kamu sembahlah aku, itu semua tak berikan kepadamu. Artinya saudaraku, itu adalah keinginan hati. Berbicara mengenai emosi, berbicara mengenai kebutuhan jiwa. Ingin jadi kaya, ingin jemawa, ingin dihormati. Itu yang dikerjakan. Anda lihat itu, kalau kita masukkan lagi di contoh-contoh di Alkitab. Ketika pencobaan fisik, itu apa contohnya kira-kira? Saudara, Daud ketika semua perang, Daud jalan di atas sotoh rumah. Naik turun jalan di atas sotoh rumah, dia lihat-lihat. Lihatlah istrinya Uria. Di situ dia jatuh. Itu kebutuhan fisik, kebutuhan biologis. Lah wong ana wong ayu lho. Sapa sing betah? Gitu ya. Ada saja. Yang kedua, kebutuhan kejiwaan. Kalau Yesus dibawa naik ke atas bukit, lalu ditunjukkan kekayaan dunia, gemerlapnya dunia, disuruh nyembah iblis. Yang namanya Daud ini saya bisa katakan orang yang hampir sempurna. Salahnya Daud di Alkitab itu loh, kena dihitung 2, saudaraku ya. Ya ini 2 ini, 1 terhadap istrinya Uria, yang kedua ngitung pasukan. Ngitung pasukannya itu tidak salah, sangat tidak salah. Semua orang kan wajib menghitung, mengukur kekuatan. Yang salah apanya? Ketika di 2 Samuel dituliskan ketika Yoab itu disuruh, Yoab itu sudah tidak enak hatinya. Kenapa sih mesti ini dijalankan? Padahal Yoab tahu juga kalau mau perang ya pasti ngitung, saudaraku ya. Nah, ketika Yoab selesai ngitung, Yoab memberitahukan kepada Daud angka hasil hitungan. Daud mendengar, hatinya jadi berdebar-debar. Mengapa? Karena ada titik kesalahan di sana. Apa salahnya? Sombong. Jadi kesombongan itu berbicara tentang kejiwaan, saudaraku. Tinggi hati. Mengapa Yesus dibawa naik dulu? Selalu dibawa naik. Dibawa naik di atas. Hati-hati posisi atas. Orang semua tidak senang di bawah. Kalau jadi roda ditanyai, enak mana kamu ketika di bawah sama di atas? Ya enak di dhuwur toh ya, gitu. Tapi posisi atas ini cukup rawan,
cukup bahaya. Sehingga ketika Anda ada di posisi atas, saya bicara posisi atas ini bicara soal zona nyaman. Zona nyaman. Yesus diangkat dulu di zona nyamannya. Ini Yesus Raja Yahudi. Untuk orang imam-imam itu ngomong, dia nyebut dirinya anak Allah. Loh, posisi nyamannya, zona nyamannya, saudaraku. Tapi zona nyaman ini kalau dinikmati, terlalu enggak dinikmati kok ya keliru ya. Wong dikai enak kok gak dinikmati ya. Hati-hati buat Anda penikmat zona nyaman. Semua orang ya ingin menikmati zona nyaman. Tapi penikmat zona nyaman ini ada dalam keadaan bahaya. Kenapa? Daud ketika menikmati zona nyaman di atas, dia jatuh dalam dosa. Yesus, untuk menjatuhkan Yesus, selalu dibawa ke zona nyaman. Kamu Raja Yahudi secara fisik. Kamu anak Allah. Loh, disebut anak Allah, ini sebetulnya zona nyaman secara rohani. Jadi ujian kita bukan cuma secara fisik, butuh makan gak duwe-duwe, atau apa-apa yang lain sebagainya. Hati-hati kejiwaanmu, sombongmu, tidak mau bergumulmu, duduk di zona nyaman enak-enak. Hati-hati, itu adalah sebuah ujian, saudaraku. Bahaya kalau Anda tidak sadar. Dan yang ketiga bicara soal ujian secara spirit, secara roh. Ini Tuhan dikatakan, Yesus dikatakan dia nyebut dirinya anak Allah. Ayo, kamu turun no anak Allah. Kalau dihaluskan itu gitu. Kamu kan anak Allah toh. Ayo turun no. Kalau kamu turun, kita semua nanti jadi pengikutmu. Tujuannya apa? Kalau Yesus turun, saudaraku, bubar kita tidak merayakan Jumat Agung. Betul? Itu. Lah di cobaan padang gurun itu, Yesus dibawa kemana? Dibawa ke Yerusalem, kota perjanjian. Terus dinaikkan di atas sotoh rumah Allah. Ini berbicara mengenai posisi-posisi tinggi rohani. Ayo pejabat, ayo pelayan Tuhan. Ayo orang-orang yang aktif melayani Tuhan. Ayo orang yang mengatakan, aku anak Tuhan, aku cinta Tuhan. Anda ditaruh sepertinya di atas sotoh rumah Allah di Yerusalem. Tapi setelah itu, setelah Anda ditaruh di sotoh, Yesus ditaruh di sotoh rumah Allah Yerusalem, mereka katakan kepada Yesus, sekarang jatuhkan dirimu. Allah akan mengutus malaikatnya menatang engkau. Secara spiritual, saudaraku. Ini saya masukkan ke contoh yang gampang itu Paulus. Paulus di 2 Korintus 12. Ya, di 2 Korintus 12 dari ayat 1 sampai 10 itu bercerita tentang dia yang mengalami karunia rohani yang luar biasa. Apa karunia rohani Paulus? Jelas banyak. Dia seorang rasul, dia menginjil, dia membuka gereja-gereja zaman gereja awal. Di Asia Kecil semua Paulus yang buka. Istimewa. Lebih dari itu di 2 Korintus ini diceritakan bahwa Paulus ini diangkat secara hidup-hidup oleh Tuhan. Dibawa ke surga tingkat 3. Tolong dibaca aja ayat 6, 7. 2 Korintus 12 ayat mulai 5, 6, 7. 2 Korintus 12 ayat 5 sampai dengan 7. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga,
aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya jangan meninggikan diri. Ya, ayat 2 dan 3 Ibu. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai dengan 3. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ya, saudaraku, Rasul Paulus ini bukan cuma kita bisa melihat secara fisik, secara kenyataan, dia seorang rasul, dia dipakai oleh Tuhan, dia membuka gereja-gereja, dia menginjil di luar Yahudi, di luar Israel. Asia kecil itu semua Paulus yang merintis, saudaraku. Dan lebih daripada itu, karunia yang istimewa, dia beroleh kesempatan. Ini dia tidak berani ngomong toh, aku Paulus diangkat ke surga tingkat ketiga. Tidak toh, dia akan ngomong, aku tahu orang itu. Entah dalam tubuh, entah tidak, Tuhan yang tahu. Gitu. Lagi diungkap lagi ketika dibawa ke Firdaus. Saudara, ini berbicara tentang kondisi rohani yang istimewa. Kondisi rohani yang istimewa ini bukan untuk dipamer-pamerkan, bukan untuk dibawa menjadi tinggi-tinggi hati, sombong, untuk mendapatkan nilai yang lebih. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan Anda tahu yang cerita, semua hamba Tuhan tidak ada yang diangkat ke surga, cuma aku tok. Loh, diangkat ke surga kok cerita-cerita bengok-bengok. Ini loh Paulus ngasih contoh. Saya yakin bukan cuma dia saja, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memperoleh perkenanan Tuhan untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan indah. Saya sempat dengar Ade Manuhutu, dia bilang dia di salah satu layanannya dia, pas saya diundang hari itu, dia bilang, aku ini sempat diajak Tuhan ngintip pujian di surga. Ketika dia cerita itu, dia bilang, ini Paulus kan bilang, kata-kata yang tidak bisa diucapkan manusia. Ade Manuhutu bilang, aku diajak Tuhan ngintip tok. Aduh, suasananya, aduh, jiwaku ini jadi pokok merasa sesuatu yang sangat istimewa. Paulus menerima kenyataan itu. Saya yakin, ya mungkin tidak seperti Paulus, tapi bukan hanya buat Paulus keistimewaan rohani. Tuhan bilang, setiap kita itu ciptaan yang istimewa. Amin. Anda mungkin tidak punya kesempatan naik ke surga tingkat 3. Tapi Anda punya kesempatan-kesempatan lain secara rohani. Ada waktu tertentu Anda diajak ngomong sama Tuhan. Ada waktu tertentu Anda merasakan sebuah belayan kasih dari Allah yang luar biasa. Ada waktu-waktu tertentu Anda bisa merasakan mendengar teguran yang tajam dari Allah. Ada saat-saat tertentu Anda merasakan Anda diberi karunia istimewa. Mungkin karunia Anda menyanyi, mungkin karunia Anda berkhotbah, mungkin karunia Anda menginjili orang. Itu karunia, bukan kita yang mampu. Itu karunia. Seperti Paulus ini dapat karunia. Anda yang dapat karunia, Anda ini seperti di atas sotoh rumah di Yerusalem.
sotoh rumah Allah di Yerusalem. Anda dijunjung tinggi, Anda adalah orang yang dihormati Tuhan, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengemban sebuah misi dari Allah. Jangan sombong karena itu. Jangan karena pinter main, aku segala musik bisa. Jangan karena itu Anda jadi sombong. Ini Paulus mengatakan, aku tidak berani sombong. Aku tidak bisa sombong. Dan Tuhan itu penuh kasih. Kenapa sih Paulus ini kok dikasih sakit yang tidak bisa waras loh. Cukup kasih karuniaku padamu. Itu adalah, ini Paulus bilang, supaya ketika aku mau sombong, dijewet sama Tuhan lewat sakitku. Mandeklah aku. Aku sadar bahwa hidupku itu tergantung pada kemurahan Tuhan. Apa yang aku bisa adalah karena Tuhan memberikan kepadaku. Jadi Anda, saya ingin katakan kepada Anda bahwa semua yang ada pada Anda itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Yakobus 1, ini ayat yang ke-8, ya. Yakobus 1 ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, ini bahasa Indonesianya gitu saudaraku ya. Orang yang mendua hati, memang orang yang mendua hati tidak akan tenang. Tapi dalam bahasa Inggrisnya ada beberapa terjemahan, ya, ada beberapa terjemahan yang kalau kita terjemahkan, ya, kalau kita terjemahkan dari New King James, dari RSVP, ya, dari Message, HCSB, ada 4 terjemahan yang saya cari, saudaraku ya. Di situ menuliskan di New King James, double minded man, gitu ya. Itu unstabil. Unstable. Anda tahu, in all his way. Jadi dalam semua jalan hidupnya, orang yang double minded itu tidak pernah stabil. Anda tahu double minded di terjemahan RSVP ditulis bimbang. Ada yang ngomong double pikiran ganda. Ada yang ngomong lagi di The Message itu bukan ngomong bimbang dan ganda, tapi The Message dibilang orang itu yang double minded itu seperti berdiri di atas kapal, seperti perahu di atas kapal yang digoncang terus. Artinya orepe monting, gitu ya. Nah, unstable itu kalau mau ditarik ke dalam terjemahan aslinya itu di atas. Tulisnya di atas. Saya ngomong di atas ini kalau saya sebut tidak punya dasar. Di atas dan tidak pada dasar, tidak punya dasar. Artinya ngambang. Makanya The Message nulis seperti di perahu. Ngambang, orepe ngambang saudaraku. Dan orep yang hidup yang ngambang ini, The Message nuliskan opsi-opsinya, segala pemikirannya itu selalu terbuka sehingga iblis punya kesempatan untuk comot-comot dan mengelola. Sehingga dalam segala perjalanan hidupnya monting terus. Nah, tidak stabil, ngambang, ya, tidak rendah. Nah, makanya ini tulisan hendaklah engkau rendah hati. Ini kan selalu ditaruh di tinggi. Yesus disalib ditaruh di tinggi. Supaya apa? Supaya orang ngelihat, supaya dia juga merasa tinggi-tinggi. Pada saat Yesus dicobai juga diangkat di tinggi-tinggi, di tempat yang tinggi, di atas soto. Daud jatuh juga ketika ada di tempat tinggi. Paulus mau dijatuhkan. Mau dijatuhkan dengan cara apa? Dengan cara, saudaraku sekali waktu dalam penginjilannya Paulus, ada seorang yang bekas dukun istilahnya ya, bekas paranormal, itu mendengar penginjilannya Paulus dan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui tangan Paulus.
Wah, dia lalu ngetutno Paulus dari belakangnya terus. Ini loh orang yang dipakai Tuhan. Ini loh utusan Allah yang maha tinggi. Saudara, apa yang dilakukan Paulus? Paulus menoleh ke belakang, dia bilang, aku sangat terganggu. Aku sangat merasa tidak nyaman. Dibombong, dijunjung. Hati-hati kalau kedudukanmu dinaik-naik, kalau posisimu naik tinggi, kalau unstable. Artinya engkau sedang di awan-awan ngambang. Punyai dasar yang kuat supaya engkau tidak goyang. Ya. Lalu, saudara, orang-orang macam ini, ayat 9-nya enggak usah dibaca. Enggak dapat apa-apa. Saudara. Dia enggak bisa dapat apa-apa. Tapi orang yang rendah, dia bermegah dalam kebesaran Tuhan. Di Galati Fatsal ini tutup dibaca, yang ini Galatia Fatsal 6 ayat 14. Ini pernyataannya Paulus. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya, Paulus itu, kalau Anda menang enggak kira-kira karunianya sama Paulus? Tapi dia yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia beroleh karunia yang luar biasa. Dia juga mengerjakan pekerjaan. Karunia-karunia itu dikaryakan dengan maksimal. Tapi Paulus bilang, aku tidak mau bermegah karena itu. Karena apa? Dunia sudah salib bagiku. Aku disalib bagi dunia. Tidak ada artinya apa-apa. Karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Sebagai bagian terakhir, Tuhan memberikan ketauladanan. Ya, Paulus ini bisa ditiru. Ketauladanan Daud, bagaimana Daud gagal, tapi bagaimana Daud itu mengakui kegagalannya di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa gagal, ambil sikap seperti Daud untuk mengakui kegagalan kita. Mohon pertolongan dan pengampunan Tuhan. Paulus tidak gagal, tapi Paulus bilang, dunia tersalib bagiku, aku tersalib bagi dunia ini. Tidak ada artinya dunia ini. Sombong mau sombong apa? Sona nyaman, sediluk lek diselentik gini saudaraku. Golong koming. Tidak bisa apa-apa. Jadi dalam zona nyaman Anda jangan tidak berpijak di dasar. Jangan jadi orang yang unstable. Biar Anda dikasih zona nyaman, Anda tetap stabil. Tuhan akan menambahkan berkatnya. Amin. Tapi kalau Anda dikasih zona nyaman, Anda sudah tidak ngawang, sudah kayak tidak mancik bumi aja saudaraku. Coba zona nyamanmu mancik bumi enggak? Halo, bisa di zona nyaman tanpa mancik bumi? Saya yakin enggak bisa. Tetap punya dasar seperti Yesus ya. Seperti Yesus, enggak usah dibaca dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 45. Bukti penundukan dirinya. Sebelum naik ke salib, Yesus kalau bisa enggak ya emoh loh saudaraku ya. Kalau bisa emoh ya emoh. Tahu bakal menderita tahu. Tapi saudara, dia berusaha untuk berpijak pada dasar. Dia mencari hadirat Bapa. Dia bergumul dalam doa. Dan dia katakan, Bapak, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi kalaupun tidak, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ayat penutup Yakobus 4 ayat 6 sampai 8. Yakobus 4 ayat 6 sampai dengan 8. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, yang unstable tadi.
yang mendua hati tadi. Biarlah menyucikan hati, membersihkan tangan, jangan sombong, jangan jemawa, jangan berdiri ngambang, saudaraku bahaya, ngawang itu bahaya. Yesus berhasil, sekalipun dia dinaikkan tinggi, disalib, dengan deraan, dengan siksaan, dengan segala macam ejaan, dia tetap jadi orang yang stabil, tetap jadi orang yang rendah hati. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah menjadi modal untuk menyombongkan dirinya, tapi dia tetap dalam keadaan hati yang rendah. 1 Tesalonika 5 ayat 8 katakan, biarlah tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara dengan sempurna. Iblis bisa menggocoh dalam segala perkara, tapi biarlah kita tahu bagaimana Allah ingin memelihara bukan saja tubuh kita, tapi jiwa dan roh kita juga terpelihara sempurna. Kita bangkit berdiri.